chale chaya 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 chale chaya 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 chale chaya 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 chale chaya 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 chale chaya 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 chale chaya 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 Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini tentunya di Nusantara Pagi untuk dialog interaktif dalam studio. Alhamdulillah di pagi hari ini pula saya sudah punya narasumber Bapak Aha Rimba. Beliau adalah perupa dan praktisi seni. Assalamualaikum Pak Rimba. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Rimba? Ya, baik. Oke. Kita ke narasumber berikutnya ada Muhammad Adnan Hidayat, SPD GR. Beliau adalah guru seni budaya SMA Negeri 16 Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik Kak. Baik, sehat ya kayaknya. Sehat bugar begitu ya. Oke, tampilannya Pak Rimba dengan Adnan, mereka berdua adalah bagian dari seni rupa. Karena kita bahas mengenai pelestarian dan pemajuan objek kebudayaan melalui pendidikan seni rupa. Nah, saya sempat tertarik sekali dengan seni rupa. Kenapa? Kalau kesannya saya, seni rupa itu adalah topeng. Ya, itu topeng. Tapi ternyata mungkin nanti kita akan bahas lagi. Nah, saya mau tahu sebenarnya seperti apa itu peran seni rupa dalam menjaga kebudayaan. Apa masih dikenal sampai saat ini? Jangan bilang tidak, anti ya. Dikenal gitu ya. Baik, dari Pak Rimba dulu atau Adnan dulu, terserah yang mana mau berbicara terlebih dahulu. Silahkan. Saya lebih memilih Adnan dulu ya. Dia lebih muda begitu mungkin. Oke, silakan Adnan duluan. Ya, jadi sebelum saya jelaskan seperti apa peran seni rupa dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan, seni itu bicara tentang rasa. Saya perlu menyampaikan perasaan saya di sini, kehadiran saya di sini, diundang di sini bersama dengan Kak Rimba itu sangat menambah rasa percaya diri saya. Oh begitu. Saya senang sekali bisa hadir dalam studio ini bersama dengan Pak Rimba. Iya, Pak Rimba. Pernah ketemu? Sering, beliau adalah dosen saya. Kemudian cuma dosen saya 14 tahun yang lalu. Tapi wajahnya awet muda. Betul, saya akui itu. Beliau awet muda. Iya. Jadi bicara tentang peran seni rupa dalam melestarikan kebudayaan terutama di Sulawesi Selatan, peran di sini yang dimaksud adalah tugas atau fungsi dari seni rupa menjaga dan melestarikan kebudayaan. Jadi peran seni rupa itu dalam hal melestarikan kebudayaan ada banyak hal. Yang pertama bisa sebagai dokumentasi atau seni rupa itu memvisualisasikan kebudayaan dalam bentuk lukisan. Seperti yang disampaikan tadi sama Kak Anti bahwa yang saya tahu tentang kebudayaan itu tentang seni itu topeng. Tapi lebih luas membahas tentang seni rupa. Peran seni rupa selain sebagai topeng atau lukisan, dalam kehidupan sehari-hari itu peran seni rupa sangat penting. Seperti misalnya Kak Anti tidak hadir ke sini memadupadankan antara baju dengan jilbab itu bagian dari seni rupa juga Kak. Oh begitu. Betul. Saya tahu warna itu listip yang Kakak pakai itu juga bagian dari seni rupa. Ekspresi yang Kakak tampilkan ke kami ini sebagai narasumber di sini tuh bagian dari seni rupa Kak. Jadi seni rupa itu sangat luas. Kemudian untuk di dalam bidang pendidikan, untuk melestarikan kebudayaan bisa melalui pelatihan atau workshop tentang seni, workshop tentang kebudayaan atau motif-motif batik mungkin bisa seperti itu. Itu seni rupa. Seni rupa. Batik itu seni rupa. Baru saya tahu itu ternyata. Oke, lanjut. Saya kasih kesempatan Kak Rimba untuk lanjut. Boleh, Pak Rimba. Iya, beliau adalah perupa ya, sekaligus bisa mungkin mendiskriminasi menggambarkan bagaimana itu rupa sebenarnya. Oke, makasih.
Seperti apa yang dia sampaikan tadi Adnan, ini Adnan ada saya cukup luar biasa saya dengar tadi. Dari teori pendidikan saja itu sudah mapan sebenarnya. Jadi saya sedikit menyerempet ke di luar daripada itu sendiri, katakanlah ya wilayah komunitas. Sebagai profesional seniman misalnya. Kalimat kebudayaan ini kan sungguh luas sesungguhnya. Kenapa ada pameran kemarin saya mengambil subtema itu budaya kita adalah kita. Budaya kita adalah kita. Iya. Maksudnya? Jadi maksudnya begini bahwa di mana sesungguhnya selama ini banyak peran kita mengatasnamakan kebudayaan, tetapi rupanya ya hanya di kulitnya saja. Ya katakanlah nyewa properti, nyewa kostum, ya sudah foto-foto di medsos itu kan sudah berbudaya katanya. Nah ini sesungguhnya budaya itu adalah pemikiran kita, adalah kita itu sendiri dan lingkungan kita sesungguhnya. Bagaimana caranya kita melestarikan? Nah, sebenarnya terlalu berat sih kalau dikatakan apa peran seni rupa. Seolah-olah ini seni rupa mau mengambil peran segitu banyak. Iya. Tetapi sebenarnya keseharian kita seperti apa yang dia bilang tadi Adnan, ini adalah sehari-harinya sebenarnya kita berseni rupa. Hanya saja secara tidak langsung kita tidak sadar itu bahwa kehidupan kita itu estetika, itu penuh dengan estetika. Mulai dari kita dilahirkan sampai sampai itu tetap saja sebenarnya itu konsepnya di situ. Nah, persoalan ketika kita melebarkan ini kalimat ini ke persoalan kebudayaan, itulah yang beberapa juga biasa terjadi kontroversi. Kenapa? Tiba-tiba ada yang membedakan ya apa itu seni, apa itu kebudayaan. Padahal sesungguhnya tidak perlu kita sesaklet itu kan. Artinya ya cobalah menjalani dengan yang nikmat-nikmat saja seperti itu. Jadi adapun peran itu seni rupa itu sendiri adalah kita sesungguhnya. Apapun yang kita lakukan ya itulah adalah peran kita sesungguhnya. Karena kenapa? Sangat varian. Nah ketika saya mengatakan peran seni rupa kita harus misalnya melukis. Nah, kebetulan saya kan ini perupa berbasis pelukis ya. Pelukis, iya. Tetapi apakah itu pematung bukan perupa? Ya perupa juga. Apakah itu pembatik perupa? Ya perupa juga. Jadi tidak bisa se ekstrim itu kan apa peran seni rupa misalnya sebenarnya. Justru alhamdulillah beberapa saya katakan beberapa tahun ya Nan ya. Beberapa tahun itu saya sendiri yang perupa yang pernah menggagas beberapa festival kerakyatan. Yang sebenarnya di dalam teori seni rupa itu sendiri itu tidak ada di kurikulum. Tidak ada di kurikulum. Tidak ada di kurikulum. Kenapa saya yakin tidak ada? Karena saya sendiri mengajarkan seni rupa dan saya tidak pernah ajarkan itu. Kenapa itu Pak? Iya karena terlalu meluas. Tetapi tidak semuanya perupa melakukan itu. Saya tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang baik atau yang buruk, bukan. Tetapi tidak semua. Maksudnya begini. Mungkin ada kecintaan saya di lingkungan seperti itu, berbasis pengalaman yang malang melintang mungkin. Maksudnya di sini malang melintang, ya pernah hidup di dunia malam apa segala macam kan gitu. Nah betul. Akhirnya pengalamannya banyak gitu ya Adnan ya. Oke. Artinya mulai dari di wilayah abu-abu sampai ke putih apa kan pernah dalam berkesenian maksud saya. Nah itulah mungkin yang merangkum di kepala saya. Kenapa saya harus mengajak kawan-kawan sahabat sehingga ya mencetuskan itu, membuat itu yang namanya festival kerakyatan. Sekitar 2015 saya kira ya. 2015, 16 dengan 17 itu kami pernah menggagas. Kebetulan di komunitas saya kan ada namanya Rumah Seni Kasumba. Oh iya, ada ya. Iya. Lalu apa itu di bagian itu? Sesungguhnya dibentuk oleh perupa-perupa muda dan kebetulan saya yang membuat itu. Tetapi tanpa kawan-kawan, tanpa adik-adik seperti ada ini sebenarnya itu tidak akan bisa saya sebaik itu, sebesar itu tidak bisa. Jadi kebetulan jargon yang kami bangun adalah bersama berbagi. Itulah dari situ terus menerus hingga sampai sekarang ini. Oh begitu. Iya. Alhamdulillah. Festival seperti itu
Nah inilah yang saya maksud tadi, persoalan kebudayaan. Ya kalau saya bisa jujur sih, tidak ada support. Bukan persoalan itu. Terlalu terlambat saya kira kalau saya ditanya persoalan kebudayaan sekarang. Iya, karena kenapa? Itu 2015-14 itu saya sudah melakukan sebenarnya. Dan itu alhamdulillah pada saat itu kami tidak ada sponsor. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sponsor. Justru kekuatan kami itu adalah sahabat. Kekuatan kami itu pada saat itu adalah orang-orang kampung setempat. Jadi kami membuat festival namanya itu Festival Seni Kampung Mangasa. Iya. Kenapa ada Mangasa? Karena memang di Kampung Mangasa itu. Di Mangasa itu di mana, Tabe? Itu di Mangasa itu perbatasan Goa dengan Makassar. Yang di perbatasan itu. Oh, perbatasan ya, di belakang itu. Oh, iya. Itu di dekat bantaran Sungai Jandebera. Nah, iya. Dan di situ juga kami berbagi bahwa festival itu bukanlah sebuah lomba. Iya. Festival itu adalah mempertemukan satu sama lain. Jadi justru kami menggagas, tetapi yang melakukan festival itu sendiri adalah warga itu sendiri. Itu alhamdulillah kami lakukan selama 3 kali. Dan itu sangat, kalau masalah kebudayaan di obrak-abrik di situ sangat kami menjunjung tinggi pada saat itu. Itu yang pertama. Iya. Terus kedua kami lakukan di 2016. Kebetulan pada saat itu kami mendapat salah satu pemenang di antara, kalau saya tidak salah itu 5 pemenang di wilayah Indonesia, di timur Indonesia. Itu Dana Cipta Hibah Perdamaian. Ini kebetulan yang pendananya itu dari kedutaan Denmark sebenarnya pada saat itu. Kedutaan Denmark. Wah, bagus itu Pak Rimba ya. Waktu itu tapi dimediasi dengan salah satu kayak yayasan besar di Indonesia yang namanya kayak Yayasan Kelola. Itu kami terbantu, kami salah satu pemenang sayembara itu. Dana itu yang kami buat lagi, tetapi sungguh sedikit rupanya. Kenapa ya? Kalau festival banyak uang ya Pak ya? Fleksibel sebenarnya. Karena rupanya kami pernah melakukan festival itu tanpa harus ada sponsor. Tetapi karena itu yang selalu kami bangun bersama berbagi, akhirnya sahabat di sekitar, warga di sekitar menjadi peserta festival itu sendiri, akhirnya melakukan itu sendiri. Jadi mereka yang jalankan sendiri ya. Iya, jadi kita semuanya mengajak. Terus festival ini justru malah kami yang dari basic seni rupa malah menjadi pekerja di belakang layar sesungguhnya. Karena yang kami undang adalah salah satu misalnya contoh penari, pemain musik tradisional, termasuk maestro di Indonesia, maestro di sini Bapak Serang itu bahkan hadir dan dia adalah orang tua kami. Jadi beberapa teman yang ikut merasa terpanggil untuk datang. Terpanggil ya. Jadi pernah saya bukan dipanggil bukan. Oke, alhamdulillah. Terpanggil. Kayaknya para peseni itu begitu ya rata-rata ya. Rata-rata, tapi ada juga yang tidak rata-rata. Tapi Anda salah satunya rata-rata, begitu Pak Rimba. Alhamdulillah. Karena saya lihat jiwa beliau ini sangat-sangat bagus untuk kebudayaan kita, apalagi perupa sendiri. Beliau sangat ini ya. Saya sepakat Kak. Iya. Kayaknya saya lihat beliau memang jiwa seninya sampai hayat sekarang pun masih ada gitu. Karena banyak orang tidak sadar. Dorongan dari mana ini sebenarnya Pak Rimba? Dari hati sendiri memang. Dorongan dari hati dan memelihara karunia kan. Cocok. Iya. Memang karunia itu susah, Pak Rimba. Iya. Kalau dari Adnan sendiri, karunia juga menurut Adnan itu salah satu juga yang dikatakan Pak Rimba ini. Apakah memang generasi sekarang itu kurang karunia, begitu? Iya kan Pak Rimba? Iya. Adnan kan generasi 80-an, 90-an ya. Iya, Gen Z kayaknya kurang gitu ya. Taunya kelong saja, tapi rupa dan tutur kata kayaknya ya silakan mungkin. Itu juga perupa kita ya. Iya, saya tertarik sekali jadi membahas tentang karunia.
Jadi apa yang dibahas tadi tentang bakat. Iya betul, tentang bakat seseorang, karunia itu saya memang sejak kecil senang gambar, Kak. Oh jadi, begitu, ya, suka dari menggambar. SD saya senang gambar. Poin yang mau saya sampaikan bahwa untuk menjadi orang sukses tidak perlu mempelajari banyak hal. Fokus saja sama satu skill yang kita punya. Kayak saya misalnya waktu masih menjadi seorang pelajar, saya hanya tahu dua Kak. Saya hanya senang sama 2 mata pelajaran, seni dan olahraga. Jiwa muda sebagai pelajar itu olahraga itu gila-gilaan. Jadi ketika belajar tentang olahraga, belajar tentang seni, saya sangat tertarik. Dan ternyata orang tua itu membebaskan saya untuk memilih jurusan. Syukurnya itu orang tua membebaskan, karena beberapa saya kan mengajar Kak di SMA, salah satu SMA di Makassar, di SMA 16 Makassar lebih tepatnya. Banyak orang tua atau anak-anak yang saya tanya bilang, bagaimana mau masuk di seni rupa? Orang tua aku tidak izinkan, Pak. Iya. Tidak tahu bakalan jadi apa. Itu dia makanya. Itu Nggak dia tahu mau bakalan, kuncinya ya. Iya. Padahal yang bicara ini adalah orang seni rupa, kan bisa jadi apa ya, banyak. Kayak Pak Parimba bisa jadi pelaku seni, praktisi seni, bisa jadi guru seni, bisa jadi seniman, bisa macam-macam seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau kembali lagi bicara tentang karunia, sepertinya memang saya juga terlahir sebagai kelompok kayaknya berdua punya karunia tersendiri punya bakat sejak lahir, Kak. Tidak semua orang punya bakat seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa perupa itu atau seni rupa itu tidak dari dalam dirinya itu tidak bisa jadi seorang perupa. Tambahan lagi sedikit Kak tentang bagaimana peran seni rupa membahas atau melestarikan kebudayaan. Seni rupa itu asik sekali. Bahkan bicara tentang membangkitkan perekonomian suatu daerah, itu seni rupa juga sangat terlibat. Misalnya contoh, walaupun tidak ada sponsor ya, dia bilang Pak Rimba tadi. Iya kan Pak Rimba? Iya, oke. Walaupun tidak ada sponsor, jadi hal-hal sepele saja. Contoh misalnya pembuatan souvenir gantungan kunci. Kalau membahas tentang ciri khas Sulawesi Selatan kayak badi, songkok reca, miniatur perahu pinisi, itu kan semua karya seni yang bernilai jual, yang bisa dipamerkan dan diminati oleh bangsa luar, kan ceritanya sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Jadi peran seni rupa memang sangat penting untuk pelestarian kebudayaan di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Pengembangannya, salah satu mungkin langkah-langkah untuk menjaga seni rupa. Banyak sekarang mereka membuat kanvas-kanvas yang menggambar di tas dan lain sebagainya. Mungkin temannya juga sendiri, Iswan Bintang, itu juga ada contoh lain mungkin yang membuat seni rupa itu juga bisa dikenal, bukan hanya dalam festival dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan? Silakan Pak Rimba, contoh lah. Iya. Oke. Jadi yang ditanyakan tadi itu kan salah satu dampak sebenarnya. Oh, dampak. Ya. Dampak apa? Dampak yang terjadi di sini rupa. Inilah yang apalagi tadi dikait-kaitkan dengan Gen Z yang sekarang ini terjadi. Segitu banyaknya istilah-istilah sekarang yang lahir di medsos, akhirnya menyerempet ke filsafat. Oke. Iya, boleh. Iya. Apa ya? Tertarik saya. Itu salah satu sebenarnya salah satu produk seni rupa itu sendiri. Nah, kalau kita mengurai satu persatu, rasa-rasanya terlalu banyak ya Nania. Sangat banyak. Langkah-langkahnya menjaga itu. Untuk menjaga ini kan sangat penting. Sangat penting. Ada kalimat menjaga. Nah, ketika saya ditanya bagaimana caranya untuk menjaga itu, iya, sangat sederhana. Saya katakan bahwa jadikan seni itu adalah sahabatmu. Nah, rupanya awalnya memang itu agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena mengajak orang untuk percaya ke kita itu kan sangat berat. Jadi saya katakan begini, forget that. Lupakan apa yang semua orang pikirkan. Lakukan apa yang buatmu yang terbaik.
Cocok. Jadi makanya secara alamiah bahwa itu di sekitaran tahun berapa itu muncul caption. Bahkan itu caption itu pun jargon itu pun saya pakai di awal katalog saya. Cuman sayang sekali tadi rupanya saya harus membawa katalog untuk memberikan dia. Di situ saya tulis bahwa bukan apa yang kamu gambar, tapi apa yang kamu pahami. Nah, jadi kalau sebuah gambar itu harus kita pahami, begitu Pak Rimba maksudnya? Sebenarnya sebaiknya. Karena kenapa? Munculnya perdebatan ketika kita tidak paham. Iya, apalagi yang menggambar juga ya. Iya. Pasti harus tahu ini. Harus dong. Kerangkanya ini saya buat ini karena ini alasannya. Begitu ya. Harus sebaiknya. Nah, sama ketika misalnya pembuatan souvenir yang apa tadi Adnan sampaikan bahwa itu kan sangat menjual budaya sebenarnya. Cuman terkadang kita hanya terlalu fokus kepada penjualan semata. Iya. Nah kan begitu. Penjualan semata ya. Oke. Iya. Terus ya lanjut. Jadi penjualan ini bagaimana menurut Pak? Apakah juga itu tadi dibilang Adnan bahwa menghasilkan uang begitu? Sedangkan menghasilkan uang. Iya. Jadi begini. Ini kan bernilai ekonomis juga ya. Salah satu juga pendapatan masyarakat dan daerah ya. Betul. Pak Rimba. Iya betul. Sangatlah tidak munafik ketika kita bicara tentang itu. Iya. Dan janganlah munafik untuk itu. Karena uang adalah dunia sekarang ya maksudnya. Uang menguasai dunia maksudnya ya. Ya, hanya saja ya. Kadangkala itu juga menjadi diskusi kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai-sampai kami mengatakan ya salah satu kelas malam. Iya, gitu kan. Itu ya. Kelas malam ini kan kebetulan begini. Iya, boleh diartikan karena konotasinya berbeda saya tangkap. Iya. Oke. Jadi kebetulan alhamdulillah ada kedai kecil kami buat. Iya. Namanya kedainya. Kedai kecil. Itu kedai kopi. Itu dia tempatnya itu di Saupan Rita Center, itu di Parangtambung, pas berhadapan dengan kampus UNEM. Kebetulan tempat itu juga salah satu wilayah wirausaha dari UNEM itu sendiri. Kebetulan kami punya kedai di sana, namanya kedai Sahabat Kasumba. Nah, di situ alhamdulillah kami mencoba memulai di situ hajatan mingguan. Hajatan mingguan. Ya, hajatan mingguan. Yang sebenarnya sifatnya silaturahim. Jadi namanya sketsa Jumat malam. Wah. Kata-katanya ya. Jadi awalnya sebenarnya kan ya itu kan mengkompori teman-teman untuk berkumpul, untuk tertawa, untuk menggambar bersama. Jadi seperti itu. Nah, tapi rupanya tanpa disadari, yang sifatnya bicara tentang kebudayaan itu muncul sendiri sebenarnya. Jadi tidak perlu segitu repot kita menghabisi membuat kalimat apapun itu sekeras apapun untuk kebudayaan itu, karena dia bisa lahir dan dia bisa muncul sendiri secara alami. Contoh yang kami alami. Muncul seperti itu awalnya kan kami menggambar. Jadi saya selalu merindukan di mana bisa ada anak-anak kecil menggambar dengan gratis. Nah akhirnya di belakang kedai itu ada beberapa. RRI baru-baru tabe. Iya. RRI baru-baru melakukan. Oh ya? Iya. Baru-baru melakukan, kebetulan kami hari Minggu lalu melakukan, bukan minggu ini ya Pak Rimba, minggu yang sebelumnya kami melakukan untuk lomba mewarnai. Dan itu gratis. Wow. Iya. Wow. Alhamdulillah. Okay. Ada hadiahnya? Ada goodie bag, hadiah, duit, pembinaan, walaupun tidak seberapa, tapi ini salah satu pengembangan untuk seni rupa, salah satunya. Betul. Dan ternyata Pak Rimba, mohon maaf ini, mereka itu punya guru tersendiri ya sekarang ya. Oh iya. Untuk seni menggambar itu. Iya. Ada Miki Pasnya. Kita kan dulu tidak begitu. Mohon maaf ini zamannya saya itu tidak ada yang namanya kipas, tidak ada yang namanya ternyata itu pensilnya itu dia punya karakter tersendiri. Pintar sekali. Lantai saja. Saya imajinasiku tidak sampai situ, ternyata mereka imajinasinya sana. Alasannya. Boleh. Kenapa sampai berkembang sampai saat ini? Apa yang ditanamkan oleh para perupa ini hingga menjadi lukisan-lukisan yang tidak terduga dengan imajinasi kita sebagai panitia saat itu?
Iya. Yang nanti Pak Adnan dengan Pak Rimba ya boleh tambahkan karena ini salah satu langkah untuk mengembangkan seni rupa itu sendiri. Betul. Iya. Betul. Dengan guru-guru yang ada. Adakah memang seperti itu Pak Rimba? Oh, yang tadi maksudnya anak-anak kecil itu yang segitu hebatnya menggambar. Iya, betul. Sekarang segitu banyak kursus, segitu banyak privat yang seperti itu. Tapi kebetulan di 2004 sampai 2006 saya kan mengajar di salah satu yayasan dan itu memberi privat juga kepada anak-anak kecil seperti itu. Dalam 1 bulan itu sekitar 6 orang yang saya kasih les. Di saat itu di 2004 sampai 2006 kalau saya tidak salah itu sekitar 3 tahun lebih. Tetapi yang saya maksud tadi itu adanya kita buat hajatan sahabat anak-anak anak-anak kecil itu justru saya merindukan bahwa di mana saya membuat saya mengaplikasikan ilmu saya yang sekalipun sifatnya sederhana tetapi manfaat untuk orang lain. Justru yang kami minta, yang kami mau adalah teman-teman yang tidak mampu sebenarnya. Oh begitu? Iya. Ada. Jadi kami lakukan itu. Jadi kami lakukan di sana. Jadi tapi yang namanya semangatnya anak-anak kan kadang itu kan grafiknya naik turun. Kadang tiba-tiba semangat, kadang tiba-tiba hilang, kadang cuma bermain. Jadi kami hanya membiarkan. Itu awalnya sketsa Jumat malam itu. Tetapi rupanya tanpa disadari teman-teman pemusik datang. Teman-teman penulis datang, penyair datang, pemain teater datang. Bahkan saya bersama tadi yang disebutkan itu Alif Kanggara. Itu kan teman saya, tetangga saya di kedai itu. Bahkan bahkan alhamdulillah segitu segitu rajinnya kami berdiskusi di situ. Salah satu teman sahabat saya diam-diam belajar sama beliau. Pasti mungkin kita jadi curi ilmu ceritanya. Bukan Ali Panggara yang saya maksud ini, bukan Ali Panggara. Yang saya maksud ini adalah Rusdin Tompo. Oh, Pak Rusdin, tahu Pak Rusdin Tompo. Dia adalah penyair juga ya. Oke. Baru-baru beliau saya paksa, ya katakanlah saya paksa karena saya tiba-tiba melamar dia menjadi kurator saya di pameran kemarin. Oh. Iya. Pak Rusdin Tompo biasa juga datang di RRI. Biasa membacakan syair-syair mereka. Oh iya. Nah itu maksudnya salah satu. Jadi kami melibatkan beberapa. Yang pemerhati pusaka pun terlibat. Seni pertunjukan seperti Ali Panggara terlibat. Oh iya. Jadi tanpa disadari sebenarnya. Akhirnya itu kedai Sahabat Kasumba menjadi ruang tamu. Oh begitu. Menjadi di rumah tak sendiri mungkin. Iya, bukan di kedai itu. Kedai itu langsung. Jadi saya jadikan bahwa ini adalah titik tamu. Jadi teman-teman datang di situ. Akhirnya tanpa disadari sebenarnya. Entahlah ada tamu bahkan dari Jakarta, bahkan ada beberapa tamu yang datang di situ. Bahkan pernah ada teman tanpa orang tahu itu dari Belanda datang di situ. Karena dia tertarik, saya bilang, "Kamu tertarik dari sisi mananya?" Nah, di sini sangat sederhana. Dia bilang, "Tetapi saya suka kerukunan di sini." Nah, itu yang kami bangun. Nah, ketika kita bicara tentang kebudayaan, kita mengupas tuntas tentang kebudayaan tanpa perilaku. Saya kira kebudayaan itu pasti absurd sendiri kan. Nah, karena budaya kita kan gotong royong ya. Betul, itu yang si pulung ya. Tidak si pulung, si pakai tahu, si pakai ingat kan begitu. Si pakai lebih. Iya. Betul. Itulah kenapa kemarin saya sempat kaget ketika di podium itu tiba-tiba bahkan di tulisan pun dia mengatakan ini Pak Rusdin bahwa ini Rimba bukan lagi seorang perupa saja, bukan seorang sahabat saja, bukan seorang apalagi di kesenian saja, tetapi sesungguhnya dia networking kebudayaan. Saya bilang kalimat apa itu Kak? Itu kan sangat berat untuk saya sebenarnya. Tetapi ya terserah kalau di situ menanggapi seperti itu. Tapi saya mau lakukan saja ya natin tulus saja. Lakukan saja seindah-indahnya saja kan seperti itu. Betul. Karena susah mencari orang sekarang seperti itu. Karena orang sekarang memikirkan uang ya. Saya pun pikir uang. Saya sangat mencintai malah uang itu. Karena dengan adanya uang semua kebudayaan bisa berjalan lancar ya. Perupa pun bisa ya. Hanya kadang-kala kita bergeser menjadi nolnya itu sendiri kan tanpa disadari. Kembali ke titik nol lagi tuh. Nolnya banyak atau sedikit maksudnya. Jadi, sama ketika misalnya ada orang yang bertanya bagaimana, kenapa karya seni itu mahal? Kenapa
tiba-tiba saya melonjak itu. Padahal kalau dicoret-coret itu kan bisa saja. Jadi saya balik bertanya, apa yang kau lihat di situ kau bisa lakukan juga? Iya. Jadi sebenarnya menghargai hasil karya seni itu kan menghargai sejarahnya, menghargai ide-idenya itu. Ya, persoalan apa yang diaplikasikan di situ tergantung apresiasi kamu. Kamu suka atau tidak, kamu punya duit atau tidak. Tapi rata-rata memang yang banyak protes tentang angka itu orang miskin deh. Gitu ya. Iya, karena miskin apa dulu, materi atau miskin ini mental atau apa ini? Iya, miskin psikologi, miskin apresiasi mungkin. Karena saya biasa hadapi begitu. Dia misalnya dia menyuruh dia meminta berapa maksudnya gambar seperti ini. Setelah saya jelaskan, justru yang dipertanyakan itu catnya harga berapa, minyaknya berapa. Jadi saya tanya, kamu mau membeli bahan atau membeli lukisan? Tapi ada juga loh yang alhamdulillah beberapa bulan lalu salah satu orang kementerian datang di rumah. Dia mengatakan begini, "Bang, saya mau pesan lukisan, tolong beri saya gambaran dan saya tidak akan menawar." Wow. Benar. Ini berarti dia orang seni dong Pak Rimba kalau gitu. Bukan orang seni. Justru penikmat seni. Iya. Dan tahu. Dia salah satu direktur dari kementerian itu kelautan apa segala macam. Baru-baru kemarin ini saya hubungi beliau, ternyata sudah pindah ke Palembang. Saya tanya, berapa ini? Iya, saya tidak mau ini. Yang penting saya tidak mau menawar. Karena saya tidak tahu rasanya itu. Bagaimana menuangkan itu. Dan itu harus dihargai. Jadi tidak bisa kita mensamaratakan sekira orang. Iya. Tetapi sementara pekerja seni itu sendiri saya tidak mau mengambil sampel orang lain, takut saya kan. Saya sendiri. Nanti dibilang dikte. Iya. Jiplakan ya. Iya, ada malah tiba-tiba saya kasih orang lukisan tanpa sepengetahuan dia. Ya saya kasih saja. Loh kenapa? Ya senang-senang saja. Ya gitu. Jadi sangat-sangat ya supaya lebih keren, misteri gitu kan. Adnan menanggapi apa yang dikatakan Pak Rimba sendiri. Ini memang perupa itu misteri ya? Atau memang mencerminkan ciri khas dia seorang perupa? Atau seni rupa itu sendiri? Boleh? Iya, makasih Kak. Jadi mendengar Kak Rimba berbicara panjang lebar terkait tentang pengalaman yang dijelaskan itu saya berasa kuliah kembali 3 SKS. Iya, alasannya silakan. Kak Rimba ini orang banyak pengalaman. Jadi ketika beliau berbicara tentang seni, tentang kebudayaan tersebut, seperti yang disampaikan tadi bahwa sejak tahun 2015 beliau sudah melaksanakan itu. Kemudian bagi dia sebenarnya terlambat ya beliau dipanggil untuk ke sini, tapi ini mungkin bisa jadi awal tadi ya, untuk bisa jadi awal untuk pertemuan selanjutnya membahas tentang hal-hal lain. Tapi untuk berbicara tentang seni rupa, memang itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa sangat luas sekali dan sangat fleksibel. Jadi jiwa kami juga sebagai perupa itu memang tidak munafik tentang materi, karena apalagi kita sudah berkeluarga dan segala macam, kebutuhan dapur itu ada yang harus dipenuhi. Tapi untuk jiwa seni itu tidak terbatas, bahkan kami rela seperti yang dijelaskan tadi. Jadi Kak Rimba ini baru-baru sudah membuat kegiatan pameran tunggal. Di Etika Studio, Karim. Di Etika Studio. Di mana itu tepatnya, jalan apa Pak Rimba? Tamalate. Tamalate. Ya, tampilan-tampilan gambar yang dihadirkan itu? Iya. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai orang seni itu tidak bisa dinilai dengan uang. Bahwa kreativitas kita tidak dinilai dengan uang. Kemudian kegiatan yang dikerjakan oleh Kak Rimba itu pameran tunggal melebihi dari dana yang diberikan ceritanya. Jadi itu berkat orang-orang seni, sahabat-sahabatnya Kak Rimba yang ikut membantu. Yang kalau ceritanya
kreativitas mereka, ide mereka dibayarkan itu tidak cukup. Uangnya puluhan juta habis, imajinasinya habis, konsepnya itu yang mahal. Nah, karena kita itu tadi bahwa penghargaan terhadap seni itu kemudian penghargaan terhadap pertemanan itu menjadikan kami sebagai orang seni rupa menjadi kaya. Kaya. Jadi bukan bicara tentang materi tapi bicara tentang ide, konsep, gagasan, sehingga ketika dikumpulkan orang bilang bahwa kegiatan ini dananya sekian, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ini di atas dari ekspektasi orang-orang. Betul. Kayak begitu, Kak. Iya. Oke. Karena kalau tadi bicara Pak Rimba bilang orang bertanya berapa harga bahannya. Iya. Itu kan karena Kak, mereka saya kan juga menerima orderan lukisan Kak tuh. Biasanya mereka melihat kayak contoh begini. Kenapa karya seni rupa murni lebih mahal daripada karya seni rupa terapan? Kalau karya seni rupa murni itu Kak, keindahannya saja yang bisa dinikmati. Sedangkan karya seni rupa terapan selain dia indah bisa juga berfungsi. Beda ya kayak kursi. Apa perbedaannya? Ya kayak kursi ini kan seni rupa terapan. Sedangkan lukisan karya seni rupa murni. Kenapa lukisan lebih mahal daripada karya seni rupa terapan? Karena pecintanya. Iya, pecintanya yang kemudian juga dia karya seni rupa murni itu termasuk lukisan itu eksklusif, Kak. Eksklusif. Biasanya hanya satu saja yang dibuat. Bedanya dengan karya seni rupa terapan kayak kursi, meski cantik bagaimana bisa dia diciplak menjadi banyak sehingga nilai jualnya menurun. Kayak begitu. Kalau lukisan seni rupa tidak bisa karena setiap tangan beda ya gambarannya ya. Seperti tadi kekurangan apresiasi terhadap masyarakat. Pengetahuan yang dia ukur adalah berapa harga bahan dan berapa harga bahan yang itu yang mau ukur sebagai harga jual yang mau dia beli. Padahal tidak begitu konsepnya. Apa yang keluar dari kita ini tangan, pikiran yang keluar dari dalam bentuk karya seni rupa itu bukan dari bahannya, dari goresannya, dari filosofinya, karakternya. Setiap kami perupa itu beda-beda karakter goresannya masing-masing. Jadi meski kami sama-sama anak seni rupa, ada teman saya sama-sama tidak memuji berlebihan, tapi kemarin itu saya sempat kuliah di kampus, satu kelas itu ada saya berdua yang menonjol. Oh begitu. Berdua menonjol dalam kelas ketika berkarya seni rupa mengerjakan tugas. Sama-sama bagus tapi karakternya beda. Sama-sama yang dilukis hewan tapi hewannya beda. Saya aliran realis, teman saya alirannya kartunis. Jadi beda-beda karyanya, sama-sama bagus, sama-sama hewan yang dibuat tapi hasilnya bisa karakternya berbeda. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Pemikirannya itu yang berbeda ya. Iya. Bagaimana menerapkannya itu di kanvas itu ya. Betul. Oke. Iya, Mbak Rimba. Kalau melihat perkembangan saat ini, kita melihat perkembangannya. Kita baru di poin yang ketiga sudah mau habis nih waktunya. Yang ketiga mau pertanyaannya yang harus kita tahu ini Pak Rimba. Kalau bicara terkait dengan penerima fasilitasi pemajuan kebudayaan, kegiatan apa yang bisa dibuat untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri? Ini agak susah juga ya, beban ya? Ya. Beban atau tidak nih Pak Rimba? Ya kadang bisa saja menjadi beban, tapi bisa saja dinikmati saja. Karena ya kenapa saya mampu menyampaikan ini karena ini kan baru-baru saya lakukan. Ya. Apalagi penerima fasilitas pemajuan kebudayaan. Itu kalau di angka 20 juta untuk berpemeran tunggal sangatlah mustahil. Sangatlah mustahil. Betul. Nah, jadi itu kan salah satu tantangan. Jadi seperti apa kecintaan kita dengan pekerjaan? Bisa saja kita melakukan sebenarnya dengan cara bisa melebihi itu ekspektasi sebenarnya. Alhamdulillah teman dari BPK pun sendiri menyampaikan seperti itu bahwa ini di luar daripada ekspektasi saya sebenarnya kan. Saya bilang persoalan di luar atau tidak di luar ekspektasi Anda itu tidak penting. Yang penting saya itu mengaplikasikan karya saya. Itu. Ya, jadi betul. Nah apalagi ketika merunut kepada angka lagi itu kan masalah besar. Membicarakan tentang kebudayaan tapi tidak lebih daripada kostum belaka kan.
sedikit mungkin ke saya flashback terlepas daripada pemajuan fasilitas kebudayaan ini. Itu di awal pandemik itu ada kan di situ beberapa itu istilah PSBB lah apalah, PPKM lah apalah masalah. Istilahnya intinya bahwa dilarang ketemu-ketemu sambil berdekatan apa segala macam. Akhirnya kami nekat. Saya mencoba bersama dengan teman, mungkin ada salah satu teman yang cukup juga dikenal di kesenian, apalagi di seni pertunjukan, Bahar Merdu. Bahar Merdu ya, sutradara Sandiwara Patapuang. Itu saya bersama beliau, hasil ngopi berdua 2-3 kali akhirnya membuat gagasan yang namanya IBF. IBF itu apa? Ini bukan festival. Kenapa? Karena pada saat itu pandemi kan dilarang buat festival. Betul. Bahkan kalau jam 10 malam itu kafe itu kan sudah disiram Grand Canyon itu kan. Nah akhirnya kami berpikir, yang mana lebih berat? Yang mana lebih berat? Mengistimewakan ini pandemik ataukah kita terjebak di kerinduan seperti ini? Ya sesungguhnya kita rindu kan. Iya betul. Nah akhirnya kami simple, kami membuat dan sekali lagi tanpa sponsor. Iya benar, tanpa sponsor. Dan itu yang mengerikan sekali karena kami bersama-sama. Nah di sini bukan cuma perupa, termasuk Kak Rusdin Tompo tadi itu ada. Banyak sekali, ada teman fotografer, ada seni pertunjukannya macam-macam terlibat di dalamnya. Ya, itu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Apa itu dibikin? Subhanallah. Iya kan 7 hari kayak pernikahan itu, Pak Rimba. Saya tidak pernah membayangkan apakah saya bisa melakukan itu lagi atau tidak. Karena? Berat sekali. Yang datang gratis. Bahkan salah satu penulis kritikus Halim Hade dari Solo, dia menawarkan diri untuk hadir. Jadi ketika dia tanya, Rim saya mau datang di Makassar ya, saya bilang, yang penting saya tidak punya duit mas. Dibilang itu bukan urusanmu, yang penting saya datang. Akhirnya beberapa teman yang terpanggil, sekali lagi terpanggil untuk datang untuk mengisi acara tanpa harus dibayar. Karena ya kembali lagi wawasan itu adalah sahabat. Tapi bukan berarti saya tidak butuh uang ya Anan ya. Ya tolong Anan nanti saya saya tetap butuh uang. Semua orang butuh uang saat ini ya. Apalagi di era globalisasi saat ini, uang itu pasti juga menjadi salah satu faktor. Saya sengaja mengulang-ulangi seperti itu, jangan sampai saya ditanggapi wah ini Rimba ini tidak butuh uang. Bukan seperti itu. Tapi saya mau mencari uang dengan cara yang nyaman. Berkesenian. Berkesenian. Gitu ya. Adnan mungkin ada tambahan. Kita nih di penghujung acara ini sebenarnya. Oke. Mungkin ada yang bisa disampaikan fasilitas ini dan closing juga. Nanti Pak Rimba juga closing terakhir. Silakan. Closing terakhir dari saya Kak. Fasilitas dulu ya. Fasilitas dulu siap. Pak Rimba sudah kasih senggolan sedikit. Siap. Jadi kurangnya fasilitas mungkin fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kebetulan kami berdua ini adalah penerima fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Tepatnya berkantor di Jalan Sultan Alauddin depan Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau saya kemarin membuat kegiatan tentang workshop dan lomba mural dengan tema internalisasi nilai tari Pakarena bagi generasi muda. Pakai uang. Oke, bercanda. Kan itu selalu bahas uang. Mahal itu seni ya. Oke, lanjut. Kemudian dicairkan dana juga sebesar 20 juta. Oke, alhamdulillah. Serunya kegiatan ini karena melibatkan kolaborasi dengan guru seni, kemudian dosen seni dan pelaku seni atau pekerja seni. Jadi saya mengapresiasi teman-teman saya seperti Kak Rimba itu mengangkat nama teman-temannya dengan kegiatan-kegiatan yang beliau buat. Kalau saya begitu juga ada kegiatan yang saya buat, saya berdayakan juga teman-teman letting seni rupaku Kak. Saya kebetulan alumni pendidikan seni rupa Unismu tahun 2010. Senior juga dia. Iya. Saya sudah mengajar 9 tahun Kak.
Iya, saya pengalaman mengajar alhamdulillah sudah kurang 9 tahun lebih. Membahas kembali tadi tentang itu, saya memperdayakan kembali teman-teman yang teman-teman seni yang letting saya supaya mengangkat namanya ke permukaan, karena kebudayaan itu bisa ditingkatkan, dilestarikan dengan kolaborasi. Jangan sendiri-sendiri. Mengangkat seniman-seniman muda berkolaborasi dengan seniman tradisional untuk menghasilkan karya yang relevan dan kontemporer supaya bisa dinikmati dengan hasil yang kekinian. Generasi muda sekarang, generasi Z, bukan Gen Z. Oh, bukan Gen Z. Karena Gen Z itu generasi Z ya, panjangnya. Gen Z Kak, yang saya maksud itu yang apa itu tampan. Iya, penampung daya. Oh begitu maksudnya. Aduh. Kalau mati lampu kasih nyala Gen Z. Oke, itu. Jadi apa namanya? Sebenarnya generasi muda ini kita terancam dengan bisa terancam dan bisa menjadi alat bantu. Modernisasi ini bisa jadi ancaman, bisa jadi alat bantu untuk kita, termasuk digitalisasi. Kita bisa melestarikan kebudayaan, bisa membawa, mengangkat nama seni rupa kembali itu dan eksis di permukaan itu dengan cara memanfaatkan media sosial. IT ya, IT, teknologi digital. Karena teknologi tersebut atau digitalisasi tersebut bisa diputar secara berulang. Seperti apa yang dilakukan RRI sekarang ini di Studio Pro 4 ini, yang dipandu dengan Kak Anti melaksanakan dialog tentang kebudayaan. Itu salah satu upaya RRI untuk melestarikan kebudayaan. Iya, benar. Mengundang kami sebagai narasumber itu bentuk digitalisasi, betul. Bentuk fasilitasi, apresiasi, bahwa apresiasi bukan berbicara tentang nilai, bukan hanya berbicara tentang uang. Apresiasi dengan mengucapkan terima kasih, itu yang perlu kita ketahui, bahwa apresiasi, terima kasih, kemudian tepuk tangan, itu kan semua bentuk apresiasi yang kita lakukan ketika berbicara. Kemudian kehadiran digitalisasi ini bisa, seperti poin yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa menjadi ancaman, bisa menjadi bantuan, seperti yang disampaikan ini, sekalian closing Kak. Jadi seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, bahwa kezaliman kezaliman banyak terjadi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Seperti digitalisasi sekarang atau modernisasi sekarang. Jangan sampai kita dikalahkan oleh postingan-postingan yang merusak generasi muda. Makanya kita perlu sebagai pelaku budaya, sebagai guru seni, kalau saya sendiri selaku guru seni, membuat konten-konten, kita berperang konten. Berperang konten, banyak-banyakan konten, karena apa yang disajikan sekarang, kalau kita buka HP, banyak tontonan joget-joget saja, yang benar. Atau yang joget-joget yang itu kan kita mau lawan. Cara melawan itu adalah dengan seperti yang dilakukan RRI sekarang ini. Kalau saya sebagai guru seni budaya memposting kegiatan budaya, lomba mural, atau tutorial cara membuat apa begitu. Itu kan salah satu upaya kita untuk melestarikan kebudayaan. Jadi itu closing dari saya Kak. Makasih banyak. Makasih Adnan. Parimba, closing, silakan. Oke. Lengkap kayaknya dari Adnan tadi. Tambahkan sedikit saja. Oke. Di sini kan sebagai penerima fasilitas pemajuan kebudayaan, maksudnya apa yang dibuat untuk melestarikan kebudayaan itu kan. Betul. Iya. Saya sederhana sih, tetap melanjutkan. Maksudnya tetap melanjutkan dalam artian gini. Di pihak ini kan di bawah naungan kementerian sih. Jadi jangan hanya melihat segitu-gitunya angkanya. Ini bukannya kita kapitalis, tetapi sederajatkan juga apa yang kita harus lakukan. Ketika disamaratakan semua, saya kira itu tidak terlalu nyaman sih sebenarnya. Jadi mesti ada sikap bahwa
adil itu kan tidak harus sama semua. Betul. Ya kan begitu. Betul. Jadi akhirnya apa? Jangan sampai nanti ada kalimat yang muncul, begini mau dia bikin karena begitu jadi dananya. Asal begitu maksudnya. Nah ini yang menjadi masalah di kita. Ya kan seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya meng-closing sebenarnya. Saya cuma kepengen ya tetap berlanjut seperti ini. Harapannya. Begitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Harimba, perupa sekaligus praktisi seni. Juga ada Muhammad Adnan Hidayat SPD GR. Beliau adalah guru seni budaya SMA Negeri 16 Makassar. Mudah-mudahan acara kita ini ada manfaatnya ya. Amin. Terima kasih banyak kehadirannya di Pro 4 sekali lagi. Semoga seni rupa kita tetap berkembang sesuai juga yang diharapkan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.